Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia ini. Demikianlah kutipan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Yesus berkata bahwa Dia adalah terang. Yohanes 8:12, akulah terang dunia. Lalu Yesus memberikan terang dunia, terang itu sebagai sumber kepada setiap anak-anak. Jika saya mengibaratkan Bapak Ibu, terang itu diberikan dalam kehidupan kita dalam bentuk lilin. Kehidupan kita ada lilin dan diberikan oleh sumber terang itu, yaitu Yesus Kristus kepada kita. Dan kita memiliki cahaya ini. Alkitab juga berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 14 sampai yang ke-15, bahwa lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menaruhnya di bawah gantang. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena prinsip daripada pelita atau cahaya lilin ini adalah dia menerangi sekitarnya. Kalau lilin ini saya pakaikan gantang atau penutup di sini, maka dia tidak mempunyai pengaruh apapun. Dia tidak mempunyai dampak apapun karena tertutup. Tetapi Bapak Ibu, Yesus berkata begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalau lihat lilin ulang tahun ini Bapak Ibu, paling lambat dia akan selesai menyalanya 10 atau 15 menit kemudian. Artinya apa? Bahwa lilin ini tidak lama hidupnya, hanya singkat saja. Kalau terang ini kita pancarkan di depan orang, bahkan firman Tuhan berkata, supaya mereka melihat perbuatan baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Orang akan melihat bahwa apa yang kita lakukan mencerminkan tentang Yesus Kristus. Karena saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, cahaya ini bukan punya kita. Cahaya ini punya Yesus. Karena Yesus berkata, akulah. Jadi ini ada sumber terang. Sehingga dalam diri kita sendiri tidak ada yang patut kita harus banggakan, kecuali kita bangga mempunyai Yesus yang begitu luar biasa. Kalau Yesus berkata, kamulah terang dunia, tidak main-main Bapak Ibu. Terang dunia, dimanapun kita berada, kita menyatakan terang Kristus itu. Namun sangat disayangkan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan itu tidak menerimanya. Karena orang senang hidup di dalam kegelapan. Tapi ada yang berkata, saya senang di gelap, tapi saya juga senang di terang. Hasilnya menjadi remang-remang seperti cahaya dan suasana dalam renungan ini dengan pencahayaan yang remang-remang. Sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi ada orang yang memilih hidupnya untuk berjalan seperti itu. Sebentar ada di terang atau sebentar ada di gelap. Menghasilkan remang-remang. Menghasilkan sesuatu cahaya yang tidak jelas, saudara. Kalau orang yang hidup di dalam terang, Yohanes pasal yang pertama ayat 12 berkata, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau hidup kita yang Tuhan berikan ini adalah sebuah kesempatan, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama, apakah yang akan kita gunakan untuk hidup ke depan ini? Apakah hidup kita hanya digunakan untuk berfoya-foya? Apakah hidup kita hanya digunakan hanya untuk bermabuk narkoba, hanya untuk menyenangkan keinginan tubuh dan daging kita ini? Semuanya itu akan binasa. Cari sesuatu yang tidak akan binasa. Ketika kita ada di dalam Yesus, maka kita harus memutuskan secara radikal dalam kehidupan kita, 100% saya mau ikut Yesus. Saya mau jadi terang Yesus. Dimanapun saya berada, saya mau hidup bersama-sama dengan Yesus. Karena ketika hidup ini akan selesai, maka selesai sudahlah apa yang kita lakukan di bumi ini. Jangan sampai kita menyesal, karena menyesal itu tidak akan memberikan pengaruh apapun dalam kehidupan kita.
Tapi ketika kita masih hidup ini, kita masih berguna dan menggunakan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang yang akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus kita yang luar biasa. Amin.